Dari Placer Film di sini, dan video ini kita akan bahas inilah urutan kekuatan Yonkou dari segala masa. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video film ini langsung muncul di HP kalian. Pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, sebelumnya saya sudah cukup sering membahas berbagai macam urutan kekuatan seperti topi jerami, supernova, Chibukai, pasukan revolusioner, dan yang terbaru adalah angkatan laut. Kali ini kita akan bahas lagi suatu faksi atau apa ya, yang jelas ini bukanlah sebuah organisasi. Karena Yonkou ini hanyalah sebutan di mana pada saat ini ada 4 bajak laut yang dapat dibilang menguasai New World. Yang setelah time skip adalah Kurohige, Shanks, Big Mom, dan Kaido. Lalu sebelum time skip masih ada Shirohige. Nah, kalian pun harus tahu juga ternyata pada era dahulu, lebih tepatnya angkatan Roger, ada juga bajak laut yang menguasai New World. Namun disitu hanya disebutkan ada 3 bajak laut saja, seperti kata-kata dari Oda Sensei. Mungkin kita sebut saja Sankou kali ya, 3 kaisar laut. Nah, penasaran kan siapa aja? Yuk kita bahas urutannya di sini. Dan seperti biasa, sebagai disclaimer, ini semua adalah murni urutan kekuatan yang dibuat oleh channel Devil Nomi, dan tidak ada hal resmi dari urutan kekuatan ini. Dimana di sini saya akan mengambil masa prima mereka semua. Karena kita tahu Roger dan Whitebeard sudah tidak ada, dan akan sangat aneh juga jika disambungkan dengan masa kini kan. Nah, untuk peringkat ke-7 adalah Kurohige alias Marshal the Teach. Ya, Yonkou yang paling baru dari semua orang yang ada adalah Kurohige ini. Walaupun kita masih belum tahu kekuatan asli dari Kurohige ini seperti apa, yang jelas untuk saat ini fisiknya sendiri memang sudah sangat kuat. Sebelum memakan buah iblis, dia bahkan bisa melukai mata Shanks ini. Dan dia adalah sebelumnya kru dari bajak laut Shirohige yang hampir 30 tahun berada di sana. Hingga akhirnya dia mengkhianati bapaknya. Terutama ketika dia membunuh komandan divisi keempat yaitu Touch. Dan kita pun tidak tahu apakah itu murni surprise attack atau apapun. Tapi yang jelas dia bahkan bisa membunuh seorang komandan dari pasukan Shirohige. Hingga akhirnya dia pun mempunyai buah iblis yang mungkin dapat dikatakan terkuat lah, yaitu Logia Yami Yaminomi. Itu pun buatnya menjadi manusia kegelapan yang bahkan bisa menetralkan segala jenis buah iblis. Ditambah saat ini dia adalah orang dengan 2 buah iblis sekaligus, yaitu para manusia terkuat juga alias Gura-Gura Nomi. Kekuatan yang bahkan dapat dikatakan bisa menghancurkan dunia ini. Sebenarnya saya cukup bingung menempatkan Teach di urutan terakhir, karena kita pun masih belum mengetahui full power dari Teach ini. Dan hakinya pun tidak pernah terlihat selama ini karena haki ini berperan sangat penting di New World. Walaupun saya tidak aneh jika akhirnya dia mempunyai Hosoku Haki, mengingat dia akan menjadi main villain atau mungkin lawan utama Luffy lah di akhir cerita. Jadi mungkin untuk saat ini kita akan menempatkannya di posisi ke-7. Lalu selanjutnya yang ke-6 adalah Shanks. Ya, Shanks alias Akageki no Shanks. Ini pasti termasuk Yonkou favorit kalian semua kan? Dan kalian pun pasti sangat mendewakan Shanks ini. Dia baru saja menjadi seorang Yonkou atau mungkin dinobatkan sebagai Yonkou lah 6 tahun yang lalu. Yang berarti belum terhitung lama, tetapi umurnya pun dapat kita tahu dia ini masih cukup muda. Dimana tepat di masa primanya dari suatu karakter di One Piece yaitu di usia 40-50 tahunan. Shanks ini bukanlah user buah iblis, setidaknya itu 10 tahun yang lalu. Karena dia terlihat hanyalah pengguna haki only atau mungkin user haki yang sangat-sangat hebat. Hosokunya saja bahkan bisa mengenai ke benda mati yang berarti sudah sangat advance sekali untuk ukuran Hosoku hakinya. Dimana saya pernah membahas kekuatan dari Shanks ini di video ini, mungkin kalian bisa cek. Selain karena kita belum tahu kemampuannya, ya mungkin saya cuma bisa simpan di opsi ini dan saya pun tidak aneh jika ternyata Shanks ini mungkin akhirnya lebih lemah dibandingkan Teach. Lalu yang kelima yaitu Kaido. Ya, user Zoan mythical yang kita bahkan belum mengetahui nama buah iblisnya, tapi kemungkinan dia ini adalah reptil tipe naga sih, atau mungkin kalian sering menyebutnya Hebe Nomi tipe naga lah yang kita nggak tahu apa. Dia memiliki senjata normal yaitu Gada, dimana perubahannya ke mode Zoan atau naganya saja sudah mengubah ukurannya menjadi sangat-sangat besar sekali, yang bahkan hampir satu kota ukuran besarnya.
Dan seperti biasanya user mythical ini akan mempunyai tambahan kekuatan yang lain. Yang salah satunya adalah dia setelah berubah dapat mengeluarkan api dari mulutnya seperti naga pada umumnya lah. Mungkin hal tambahan ini seperti Marco yang dia bahkan bisa menyembuhkan apapun. Dan itu pun kulitnya seperti sudah bersatu dengan kulit Zoannya ke tubuh normal dari Kaido ini. Itu kulit manusianya sangatlah keras seperti sisik naga. Ya, sejauh ini memang yang terlihat dari Kaido adalah dia mempunyai kekuatan atau mungkin brute force yang sangat gila, dimana baru terlihat satu sabetan luka saja, dan itu pun oleh Kozuki Oden. Walaupun kita masih belum tahu bagaimana hybridnya atau mungkin mode Zoan campuran dari Kaido ini, karena bahkan di flashback Oden pun kita tidak diperlihatkan. Tapi itu sangatlah wajar menurut saya, karena saya sangat yakin itu sengaja Oda simpan untuk kita para pembaca agar melihatnya pertama kali saat melawan karakter utama alias Senchou kita, yaitu Luffy. Untuk kekuatan seperti Haki, yang jelas adalah Hausoku Haki sudah pasti. Untuk yang lainnya memang belum tahu, tapi saya pun yakin dia pasti punya advance dari Busosoku Hakinya. Nah, lalu peringkat keempat adalah Big Mom. Ya, pasti banyak juga yang bingung kenapa Big Mom bisa berada di atas Kaido dan juga Shanks. Ingat perkataan awal saya, di sini saya membandingkannya ketika mereka semua sedang di masa primanya, dan saya yakin masa prima dari Big Mom ini luar biasa kuat. Bahkan seseorang sehebat Kaido pun dia mempunyai hutang nyawa kepada Big Mom ini. Dan itu pun dia punya Hausoku Haki, bahkan armamen Haki yang sepertinya sangat-sangat hebat. Bahkan di usia bocah saja tidak ada yang bisa melukai Big Mom ini. Yang berarti sudah dasar jiwa dari Big Mom ini adalah seorang tank. Buah iblisnya pun bukanlah buah iblis kaleng-kaleng peningkatan brute force seperti Zoan saja. Ini adalah buah iblis paramesia, yaitu Soru Soronomi, alias buah iblis jiwa, dimana dia bisa memberikan jiwanya kepada objek apapun. Contohnya yaitu ketiga homies yang sangat hebat. Itu pun menurut saya tidak sangat aneh jika Big Mom ini sangat-sangat kuat sekali, yang bahkan dinobatkan sebagai Yonkou, dan dia pun satu-satunya seorang wanita. Nah, sebelum masuk ke kapten-kapten yang ada ini, saya akan bahasnya dulu untuk honorable mention-nya, yaitu Rayleigh. Ya, tidak bisa dipungkiri, saya tidak bisa melupakan satu karakter ini jika kita harus membandingkan seorang bajak laut. Rayleigh adalah tangan kanan Goldie Roger. Kekuatannya dikatakan 11-12 dengan Roger ini. Seperti Zoro dengan Luffy lah, mereka sangat-sangat kuat sekali, dan saya pun sangat yakin di masa prima dari Rayleigh ini, dia adalah seorang monster yang sesungguhnya. Bahkan dia disebut sebagai Dark King alias Raja Kegelapan. Apa coba sesuatu yang membuatnya bisa mendapatkan sebutan itu? Pasti karena kekuatannya yang luar biasa hebat. Itu pun ada King-nya kan di kata-katanya itu. Dan di usia tuanya, yaitu di 76 tahun, dia bahkan dapat lebih kuat dari Kizaru. Mungkin kalian bisa cek untuk urutan kekuatan Rayleigh di video ini. Atau juga buat kalian yang penasaran kenapa saya tidak membahas Kozuki Oden yang menurut saya masih di bawah Rayleigh, mungkin juga kalian bisa lihat di video ini. Nah, lalu untuk peringkat ketiga yaitu Kinjisi no Shiki. Ya, salah satu karakter yang pernah menguasai lautan New World di era Roger adalah Shiki ini. Dan kita pun tahu sekuat apakah Shiki ini. Dia punya armada yang sangat besar yang menurut saya cukup mirip dengan Shirohige. Walaupun pasti banyak yang akan bawa movie dari Strong World, kayak bilang, lah Shiki aja kalah lawan Luffy bang, gimana sih? Itu adalah non-canon untuk movie-nya, dan ceritanya hanyalah cerita lah yang jadi tidak nyambung ke cerita asli. Lalu untuk tujuannya apa? Sudah jelas, tujuannya hanyalah untuk audiens doang dong. Dimana tidak mungkin Luffy di usia itu, tepatnya pre-time skip, bisa mengalahkan seorang legenda seperti Shiki yang katanya setara dengan Roger. Itu murni hanyalah cerita saja. Dia memakan buah iblis Fuwa Nomi. Banyak juga nih yang komen, dia tuh bukan gravitasi, Fujitora juga bukan bang. Ya mungkin kalian dapat hal ini dari channel sebelah kan. Untuk Fuwa ini memang sudah jelas bukan. Fuwa itu lebih ke arah levitasi atau levitate lah, dimana dia bisa menghilangkan efek gravitasi dari suatu benda dan dapat membuatnya melayang. Itulah kekuatan dari Shiki ini. Untuk Fujitora, dia memakan Zushi Nomi, yang Zushi ini sendiri berarti storm atau hentakan. Dibilang tekanan pun sebenarnya masih kurang tepat, walaupun gravitasi juga tidak pasti sih. Tapi jika kita mengingat efek kekuatan dan serangannya dapat kita sebut itu sebagai gravitasi. Shiki ini dikatakan sejajar dengan Roger dan Shirohige pada masanya. Maka tidak kalah aneh, dia masuk ke top peringkat karakter dengan buah iblis yang menurut saya sangat overpower. Dia bisa terbang dan dia pun dapat mengontrol apapun yang disentuhnya seperti itu.
Dan dikatakan juga, dua pedang Shiki ini adalah pedang yang termasuk ke dalam golongan Meito, atau pedang terkenal lah. Itu adalah sesuatu yang sangat hebat. Sebenarnya sangat sulit untuk melihat kekuatannya karena mereka semua dikatakan setara. Tapi jika saya ambil skala, mungkin Shiki ini 95 dari 100 lah. Lalu untuk peringkat kedua yaitu Shirohige atau Edward Newgate. Ya, sang bapak Edward Newgate pemakan buah iblis gura-gura yang sekarang dimakan oleh peringkat ketujuh sebelumnya. Buah iblis membuatnya mendapatkan julukan manusia terkuat di dunia. Seorang Yonkou yang bahkan bisa meratakan angkatan laut dan Shichibukai sendirian. Walaupun akhirnya kalah, yang menurut saya lebih ke arah karena Shirohige ini sudah sakit-sakitan. Sudah sakit-sakitan saja, dia masih sekuat itu. Dan di sini saya membicarakannya ketika di masa primanya ya. Satu yang pernah kita lihat ketika Whitebeard masih di masa primanya adalah ketika dia beradu pedang dengan Roger. Yang akhirnya kita pun melihat di opening anime yang baru. Di mana situ dia terlihat sudah advance di Bushoku Hakinya dan untuk Hausoku sudah jelas dia punya. Maka saya sangat tidak aneh jika Shirohige ini sangat kuat dan menempatkannya di posisi kedua. Dia mungkin termasuk ke dalam 3 karakter terkuat di dunia One Piece. Lagi-lagi, jika kita ambil skala, mungkin Shirohige ini ada di 98 dari skala 100 lah. Nah, untuk peringkat pertama yang kalian pun pasti sudah tahu, yaitu Goldie Roger, sang raja bajak laut yang bahkan disandingkan dengan orang-orang kuat di One Piece. Seperti Rocks, Garp, dan Shirohige. Bahkan orang-orang menganggap Roger ini seseorang yang luar biasa kuat sekali. Mungkin seperti contohnya Chinjao. Dia berkata kepada Luffy, apakah kau mampu melawan angkatan laut, pemerintah dunia, dan seluruh Yonkou? Dia berkata itu ketika mengatakan tentang Roger, di mana itu adalah akan menjadi batu lompatan untuk Luffy. Dan dia tidak percaya ada seseorang yang akan melampaui Roger ini. Yang berarti dari situ saja kita sudah tahu Chinjao ini sangat hormat dan sangat respect sekali kepada Roger. Lalu kalian juga ingat tentang Shiki. Dia rela mendatangi Marineford hanya karena tidak percaya angkatan laut yang menangkap Roger. Karena dia sendiri alias Shiki ini sudah sangat yakin seberapa kuatkah Roger ini, dan dia pun tahu tidak ada angkatan laut yang cukup kuat untuk mengalahkannya. Yang sebenarnya kita pun tahu alasan kenapa Roger ditangkap, lebih tepatnya dia menyerahkan dirinya kan. Lalu Rayleigh yang sang tangan kanan saja di usia setua itu bisa menahan seorang admiral, apalagi di usia muda. Apalagi jika kita sambungkan dengan kapten dari Rayleigh ini. Wah gila sih sebenarnya. Dia benar-benar salah satu karakter terkuat di dunia One Piece. Mungkin jika tidak peringkat 1, peringkat 2 lah. Dimana jika saya buat skala lagi, untuk Roger ini tepat berada di 100 dari 100. Nah jadi itulah urutan penguasa lautan menurut saya. Dan pasti bakal juga ada yang aneh. Bang, kenapa old era atau era lama lebih kuat dibandingkan era baru? Sejauh ini memang terlihat seperti itu. Tapi semoga Luffy dan era barunya akan membuktikan bahwa era dia akan lebih kuat dan akhirnya menyusul para pendahulu-pendahulunya. Ingat, ini hanya bayangan dan pendapat saya, mungkin itu juga alasan kenapa belum ada bounty di atas Shirohige dan Roger pada saat ini kan. Yang berarti era lama mungkin masih diagung-agungkan dan masih lebih kuat dari era saat ini. Lalu pasti juga akan ada yang nanya, Bang, kok Rocks nggak ada sih? Rocks itu sebenarnya bukan di era Roger dan yang lainnya, dimana itu lebih dahulu lagi. Era Roger itu 30-24 tahun yang lalu, itu pun bersama dengan Shiki dan juga Shirohige. Dimana era Rocks itu lebih dari 38 tahun yang lalu, mungkin 40 tahun lebih lah. Tapi pada saat itu, Roger dan Garp bisa meratakan seluruh bajak laut Rocks. Jadi saya sangat yakin jika Rocks ini mungkin sedikit lebih kuat lah dibandingkan Roger. Lagi-lagi jika kita pakai skala 105 dari 100 lah. Mungkin banyak juga yang bingung jika saya pakai skala ini, mungkin jika saya bandingkan Luffy dengan Roger saat ini, Luffy ini mungkin di 70 dan Roger di 100. Mungkin kan sudah terbayang bagaimana perbandingan kekuatannya, karena menurut saya masih sangat jauh sekali untuk Luffy lebih kuat dari Roger di saat ini ya, di present time. Nah jadi begitulah menurut saya urutan untuk kekuatan dari para penguasa lautan di zaman-zaman sebelumnya dan zaman saat ini. Bagaimana menurut kalian? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.